Assalamualaikum, salam sejahtera bagi kita semua. Pada kesempatan ini kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan materi mengenai pasar modal yang dimana merupakan bagian dari mata kuliah akuntansi keuangan 2 yang diampu oleh Ibu Meta Nursita SEMAK. Saya bersama anggota kelompok 2 terdiri dari 5 orang, yaitu saya David Samolala Duha, dan yang kedua ada Sinta Alma Devani, yang ketiga ada Ansuya Najma, yang keempat ada Arina Zulfat Hidayat, dan yang kelima ada Fahsan Akila Hayarendri. Nah, pada kesempatan ini kami akan membahas materi mengenai pasar modal, mulai dari pengertian, manfaat, instrumen investasi, hingga pentingnya investasi dalam menghadapi inflasi. Nah, semoga presentasi kami dari kelompok 2 ini dapat bermanfaat dan menambah wawasan bagi kita semua. Selamat menyaksikan. Untuk materi yang pertama, yaitu apa sih pasar modal? Nah, pengertian pasar modal itu sendiri adalah tempat di mana bertemunya pihak yang membutuhkan dana, yaitu perusahaan atau pemerintah, dengan pihak yang memiliki dana atau investor. Nah, melalui pasar modal inilah perusahaan dapat memperoleh modal atau untuk mengembangkan usahanya, sedangkan investor dapat menanamkan dana untuk mendapatkan keuntungannya. Manfaat pasar modal sendiri ada beberapa manfaat. Yang pertama itu manfaatnya bagi masyarakat. Dengan adanya pasar modal ini menciptakan lapangan pekerjaan yang baru, baik secara langsung maupun yang tidak langsung. Yang kedua ada bagi investor. Bagi investor tentunya akan menjadi sarana investasi yang memberikan peluang untuk memperoleh keuntungan berupa dividen, bunga, atau kenaikan harga aset. Selanjutnya ada bagi emiten, di mana manfaatnya untuk memperluas kepemilikan perusahaan kepada masyarakat sehingga meningkatkan modal dan reputasi dalam perusahaan tersebut. Selanjutnya ada manfaatnya bagi pengusaha, di mana manfaatnya bagi pengusaha ini untuk menjadi sumber pembiayaan untuk mengembangkan usaha tanpa perusahaan harus bergantung pada pinjaman bank. Selanjutnya ada bagi negara. Manfaat bagi negara ini yaitu untuk mendorong transparansi perusahaan dan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi serta menciptakan iklim usaha yang sehat tentunya. Sementara itu ada beberapa jenis produk dalam pasar modal. Ada beberapa bagian, ada 5 bagian. Yang pertama itu ada saham, di mana yang sudah dijelaskan tadi, saham itu adalah bukti kepemilikan atas suatu perusahaan. Yang kedua ada obligasi, di mana obligasi itu sendiri adalah surat utang yang diterbitkan oleh perusahaan atau pemerintah. Yang ketiga ada sukuk, di mana instrumen investasi ini berbasis syariah, yaitu sesuai dengan prinsip Islam. Selanjutnya yang keempat ada reksadana. Reksadana ini adalah kumpulan dana masyarakat yang dikelola oleh manajer investasi. Selanjutnya ada ETF atau Exchange Traded Fund, di mana reksadana yang diperdagangkan di bursa ini sama seperti saham. Selanjutnya saham sebagai investasi utama. Seperti yang sudah dijelaskan tadi, saham itu merupakan instrumen investasi yang paling populer karena saham itu memberikan kesempatan bagi investor untuk memiliki sebagian perusahaan yang memperoleh keuntungan dari pertumbuhan ekonomi tersebut. Selanjutnya ada konsep
dasar saham, yang dimana konsep dasarnya itu adalah bukti kepemilikan pemegang saham yang merupakan pemilik dari sebagian perusahaan. Selanjutnya ada yang dapat saham tersebut dapat diperjualbelikan di bursa efek karena memberikan potensi keuntungan yang tinggi, sehingga untuk investasi saham tersebut bisa atau sangat cocok untuk dilakukan investasi dalam jangka panjang. Yang ketiga, dengan adanya saham ini sangat terjangkau oleh pemilik perusahaan, di mana pertumbuhan laba bersihnya yang besar dan serta memiliki hak suara atas capital gain, dividen, dan transaksi yang lebih fleksibel tentunya. Ini kita akan bahas nih. Selain itu ada juga beberapa keuntungan investasi saham yang dibagi menjadi 5 keuntungan, yaitu yang pertama, pertumbuhan modal jangka panjang. Potensi adanya kenaikan nilai investasi dalam jangka panjang. Jika perusahaan terus berkembang dan menghasilkan laba yang baik, maka harga sahamnya juga akan cenderung meningkat, sehingga nilai investasi investor juga akan bertambah. Nah, yang kedua itu ada akses ke perusahaan besar atau multinasional. Dengan membeli saham, investor dapat memiliki sebagian kecil kepemilikan perusahaan besar tanpa harus memiliki modal yang sangat besar, yang sehingga itu memberikan kesempatan bagi masyarakat untuk ikut menikmati pertumbuhan perusahaan besar tersebut. Dan yang ketiga adalah memperoleh dividen sebagai pendapatan pasif. Maksudnya yaitu selain mendapatkan keuntungan dan kenaikan dari harga saham, investor juga akan memperoleh dividen, di mana dividen merupakan pembagian laba perusahaan kepada pemegang saham dan dapat menjadi sumber pendapatan yang pasif. Dan yang keempat, ada juga memiliki aset real yang dapat dinilai. Maksudnya, karena saham itu merupakan aset yang memiliki nilai dan dapat diperjualbelikan, maka nilainya dapat dianalisis melalui kinerja perusahaan, seperti laporan keuangan, prospek bisnis, dan kondisi pasar. Dan yang terakhir adalah kinerja historis mampu mengalahkan inflasi. Maksudnya, dalam jangka panjang, pertumbuhan investasi saham secara historis cenderung lebih tinggi dibandingkan tingkat inflasi. Oleh karena itu, saham sering digunakan untuk menjaga dan meningkatkan nilai kekayaan, sehingga terhindar dari adanya inflasi. Dan di sini, di slide selanjutnya itu kita akan bahas mengapa saham relatif aman. Yang pertama itu karena saham terdaftar dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan atau dapat disebut juga dengan OJK, di mana seluruh aktivitas pasar modal akan diawasi oleh OJK untuk memastikan transaksi yang dilakukan berjalan sesuai aturan dan melindungi kepentingan investor. Dan yang kedua, informasi perusahaan terbuka untuk publik. Artinya, perusahaan yang terdaftar di bursa wajib menyampaikan laporan keuangan dan informasi penting secara transparan sehingga investor dapat menilai kondisi perusahaan. Dan yang ketiga, diperdagangkan melalui Bursa Efek Indonesia atau BI, yaitu semua transaksi saham dilakukan melalui sistem resmi BI sehingga lebih terjamin keamanannya dibandingkan dengan investasi yang tidak memiliki izin atau ilegal. Yang keempat, yaitu terdapat perlindungan bagi investor. Maksudnya, yaitu investor akan memperoleh perlindungan melalui berbagai regulasi pasar modal yang mengatur hak dan kewajiban seluruh pihak yang terlibat. Yang terakhir, yaitu memiliki regulasi yang jelas, di mana karena pasar modal memiliki aturan yang jelas mengenai perdagangan, maka pelaporan dan pengawasan itu akan menciptakan lingkungan investasi yang lebih terpercaya. Nah, slide selanjutnya itu adalah keunggulan investasi saham, terdiri dari 5 keunggulan. Yang pertama yaitu modal awal terjangkau, di mana sekarang investasi saham itu dapat dimulai dengan modal yang relatif kecil, sehingga dapat dijangkau oleh mahasiswa maupun masyarakat umum. Dan yang kedua yaitu pembukaan rekening mudah. Pembukaan rekening mudah itu bisa dilakukan secara online melalui perusahaan sekuritas, sehingga lebih praktis dan cepat
untuk membuka rekening saham. Yang ketiga yaitu memiliki kebagian saham perusahaan ternama, sehingga berpotensi mendapatkan keuntungan yang lebih tinggi. Dan yang keempat yaitu fleksibel dalam hal waktu, yaitu saham dapat dibeli dan dijual selama jam perdagangan bursa sehingga tidak terdapat batasan waktu. Dan yang kelima adalah likuiditas tinggi, di mana likuiditas tinggi itu artinya saham akan relatif mudah dicairkan menjadi uang karena banyak diperdagangkan di pasar modal. Nah, selanjutnya kita bahas itu adalah konsep dasar obligasi, di mana obligasi sendiri itu merupakan surat utang yang diterbitkan pemerintah atau perusahaan kepada investor dengan janji pembayaran pokok dan bunga pada waktu yang telah ditentukan. Maka investor akan memiliki jangka waktu atau biasa disebut dengan tenor sesuai dengan yang telah disepakati, akan menerima bunga atau kupon secara berkala dan memiliki resiko yang relatif lebih rendah dibandingkan saham. Sehingga kita tahu nih perbedaan obligasi dengan saham, yaitu terdapat pada saat kita ingin membeli saham, maka kita akan menjadi pemilik sebagian perusahaan tersebut. Namun kalau kita membeli obligasi, kita hanya menjadi orang yang memberikan pinjaman kepada perusahaan atau pemerintah yang sedang membutuhkan dana tersebut. Nah, di sini kita bahas lagi, yaitu konsep dasar sukuk. Sukuk nih sebelumnya ada yang pernah dengar istilah sukuk. Sukuk merupakan instrumen investasi berbasis syariah yang menggunakan prinsip-prinsip Islam dalam pengelolaannya. Nah, contohnya kayak sukuk itu harus memiliki underlying aset, atau maksudnya itu adalah bebas dari unsur riba, aset yang menjadi dasar penerbitannya, sehingga transaksi yang dilakukan memiliki dasar yang jelas dan sesuai prinsip syariah. Berbeda dengan obligasi yang menggunakan sistem bunga, sukuk hanya menggunakan akad syariah seperti bagi hasil atau sewa. Di sini saya akan menjelaskan sedikit mengenai konsep dasar reksadana. Reksadana yaitu adalah wadah untuk menghimpun dana dari masyarakat yang kemudian dikelola oleh manajer investasi ke berbagai instrumen investasi seperti saham, obligasi, maupun pasar uang. Keunggulannya di sini juga terdapat dikelola oleh profesional, modal awal relatif kecil, risiko lebih terverifikasi, dan yang terakhir cocok bagi investor pemula. Juga saya akan menjelaskan pengertian investasi. Investasi itu adalah menanamkan dana atau aset pada suatu instrumen dengan tujuan memperoleh keuntungan di masa depan. Contohnya itu seperti seseorang berinvestasi di reksadana untuk mempersiapkan dana pendidikan atau dana pensiun di masa depan. Ini juga terdapat perbedaan antara savings dan investment atau tabungan dan investasi. Savings di sini juga perbedaannya itu dia dapat bertujuan untuk menyimpan uang, terdapat biaya simpanan, terjadinya transaksi setor dan menarik, dan tempat transaksi dilakukan perbankan, serta dapat melakukan simpan atau pinjam. Dan investasi sendiri juga dapat bertujuan mendapatkan keuntungan, terjadinya resiko, terjadinya transaksi jual dan beli, dan yang terakhir itu tempat transaksi dilakukan di pasar modal. Jadi intinya tabungan itu cocok digunakan untuk kebutuhan jangka pendek, sedangkan investasi lebih cocok untuk mencapai tujuan keuangan jangka panjang. Di sini saya juga akan menjelaskan sedikit mengenai mengapa sih investasi itu penting. Jadi kebanyakan orang itu hanya fokus untuk mencari uang, tetapi tidak memikirkan cara mengelola dan mengembangkan uang tersebut. Jadi jika uang disimpan terlalu lama, maka nilainya akan berkurang akibat inflasi dan tidak memberikan pertumbuhan yang signifikan. Namun investasi memungkinkan uang berkembang dan membantu mencapai tujuan jangka panjang. Jadi investasi itu membantu melawan inflasi sehingga nilai uang dapat tetap terjaga dan bahkan berpotensi meningkat di masa depan. Di sini saya akan menjelaskan sedikit mengenai tujuan investasi, yaitu yang pertama ada melawan inflasi. Maksudnya itu adalah inflasi menyebabkan harga barang dan jasa terus meningkat dari waktu ke waktu sehingga nilai uang dapat berkurang. Dengan berinvestasi, dana yang dimiliki berpotensi tumbuh dan membantu menjaga daya beli agar tujuan keuangan tetap tercapai di masa depan.
kedua ini ada mencapai tujuan finansial. Artinya itu investasi membantu mempersiapkan kebutuhan finansial yang membutuhkan dana besar seperti biaya pendidikan, membeli rumah, modal usaha, atau dana pernikahan. Dengan perencanaan dan investasi yang konsisten, tujuan tersebut lebih mudah diwujudkan. Ketiga itu ada menjamin masa tua atau pensiun, yang artinya itu saat memasuki usia pensiun, penghasilan aktif biasanya berkurang atau berhenti. Investasi yang dilakukan sejak dini dapat menjadi sumber dana untuk memenuhi kebutuhan hidup di masa tua, sehingga tetap dapat hidup nyaman dan mandiri secara finansial. Terakhir itu dapat mengembangkan kekayaan. Selain menjaga nilai uang, investasi juga memberikan kesempatan untuk meningkatkan aset dan kekayaan dalam jangka panjang. Melalui pertumbuhan nilai investasi dan hasil investasi yang diperoleh, dana dapat berkembang lebih optimal dibandingkan hanya disimpan dalam tabungan biasa. Baik, di sini aku akan menjelaskan tentang prinsip dasar investasi. High risk, high return. Artinya, semakin tinggi potensi keuntungan yang diharapkan dari suatu investasi, maka semakin tinggi pula resiko yang harus ditanggung oleh investor. Sebaliknya, investasi dengan resiko yang lebih rendah umumnya memberikan tingkat keuntungan yang lebih kecil. Perbandingan instrumen investasi, yaitu diantaranya ada tabungan. Tabungan ini resikonya sangat rendah, keuntungannya pun sangat rendah. Terus juga ada deposito. Deposito ini memiliki resiko yang sangat rendah, tetapi keuntungannya lebih tinggi daripada tabungan. Terus juga ada obligasi. Obligasi ini resikonya menengah, memberikan pendapatan berupa kupon. Terus juga ada reksadana. Reksadana ini bervariasi, tergantung jenis reksadana. Terus juga yang terakhir ada saham. Nah, saham ini beresiko sangat tinggi, tetapi memiliki potensi keuntungan yang paling besar dalam jangka waktu yang panjang. Terus juga investor perlu memiliki hubungan antara resiko. Investor perlu memahami hubungan antara resiko dan keuntungan agar dapat memilih instrumen investasi yang sesuai dengan tujuan dan kemampuan finansialnya. Terus yang selanjutnya juga ada investasi mau kemana. Ada dua nih. Yang pertama itu ada sektor keuangan. Nah, investasi sektor keuangan adalah investasi yang dilakukan pada instrumen keuangan atau surat berharga. Contohnya itu ada tabungan, deposito, obligasi, reksadana, dan saham. Tentunya juga memiliki keunggulan, yaitu keunggulannya mudah dicairkan, modal awal relatif terjangkau, terus juga dapat dilakukan secara online, dan diawasi oleh lembaga resmi seperti OJK gitu ya. Terus yang kedua nih, ada juga sektor non-keuangan. Nah, investasi sektor non-keuangan ini adalah investasi yang dilakukan pada aset yang memiliki bentuk fisik atau berwujud nyata. Contohnya seperti tanah, rumah atau properti, emas, kendaraan untuk mesin produksi, dan lain-lainnya gitu ya. Terus juga memiliki keunggulan, yaitu memiliki nilai fisik yang nyata, berpotensi mengalami kenaikan harga dalam jangka panjang, terus juga dapat dimanfaatkan untuk kegiatan usaha. Terus juga pemilihan sektor investasi yang harus disesuaikan dengan tujuan investasi, modal yang dimiliki, dan tingkat resiko yang dapat diterima. Selanjutnya ada cara memulai investasi nih. Yang pertama, menentukan tujuan investasi, diantaranya menyiapkan dana pendidikan, membeli rumah, dana pensiun, serta menambah kekayaan jangka panjang. Terus yang kedua, mengenali profil resiko, diantaranya ada konservatif, moderat, dan agresif. Terus juga yang ketiga, memiliki instrumen investasi, diantaranya sesuaikan dengan tujuan dan profil resiko, dan pelajari karakteristik setiap instrumen sebelum berinvestasi. Yang keempat, menyiapkan dana investasi, yang diantaranya gunakan dana yang tidak dipakai untuk kebutuhan sehari-hari, dan siapkan dana darurat terlebih dahulu. Terus yang kelima, mulai berinvestasi secara konsisten, diantaranya lakukan investasi secara rutin, manfaatkan strategi investasi jangka panjang,
dan evaluasi portofolio secara berkala. Konsisten merupakan salah satu kunci utama keberhasilan dalam berinvestasi. Terus juga yang selanjutnya ada ciri-ciri investasi ilegal nih. Di antaranya, menjanjikan keuntungan tinggi dalam waktu singkat. Terus juga ada tingkat tidak memiliki izin resmi dari OJK atau lembaga berwenang. Terus juga menekan calon investor untuk segera menabung, bergabung. Terus juga ada tidak memiliki kejelasan mengenai produk dan cara kerjanya. Terus juga lebih fokus mencari anggota baru dibanding menjelaskan bisnisnya. Yang terakhir ada juga tidak transparan terkait laporan keuangan dan pengelolaan dana. Nah, cara menghindari investasi ilegal diantaranya periksa legalitas perusahaan melalui OJK, jangan mudah tergiur keuntungan yang tinggi, yang tidak masuk akal, terus juga pelajari produk investasi sebelum menanam modal, pastikan informasi perusahaan jelas dan dapat dipertanggungjawabkan, serta prinsip yang perlu diingat adalah semakin besar keuntungan yang dijanjikan tanpa resiko yang jelas, semakin besar kemungkinan investasi tersebut bermasalah. Yang selanjutnya adalah pengertian inflasi. Inflasi adalah kondisi ketika barang dan jasa mengalami kenaikan secara terus-menerus dalam suatu periode tertentu. Akibatnya, nilai uang yang dimiliki masyarakat menjadi berkurang karena daya beli menurun. Contoh sederhananya adalah, jika beberapa tahun lalu uang Rp100.000 dapat membeli banyak kebutuhan, maka saat terjadi inflasi, jumlah barang yang dapat dibeli dengan uang yang sama akan semakin sedikit. Dampak inflasi diantaranya adalah menurunkan daya beli masyarakat, mengurangi nilai tabungan, meningkatkan biaya hidup, dan mendorong masyarakat untuk mengelola keuangan dengan lebih baik. Karena adanya inflasi, investasi menjadi penting untuk membantu menjaga dan meningkatkan nilai uang agar tidak tergerus oleh kenaikan harga dari waktu ke waktu. Untuk next slide, ada penyebab inflasi. Teman-teman, untuk penyebabnya terbagi menjadi 4. Yang pertama, yaitu permintaan masyarakat lebih tinggi daripada jumlah barang yang tersedia. Lalu, yang kedua, terjadi kenaikan biaya produksi perusahaan. Yang ketiga, terjadinya kenaikan harga bahan baku dan energi. Dan yang terakhir, terdapat kebijakan ekonomi atau adanya peningkatan jumlah uang yang beredar. Selanjutnya, ada dampak inflasi. Dampak inflasi itu terbagi menjadi 2, ada positif dan negatif. Positifnya, mendorong aktivitas ekonomi, meningkatkan produksi perusahaan, membuka peluang investasi dan usaha. Dan negatifnya, daya beli masyarakat menurun, biaya hidup semakin tinggi, nilai tabungan berkurang. Lalu, selanjutnya, ini contoh dari inflasi. Pada tahun 2014, untuk mendapatkan seporsi makanan hanyalah sebesar Rp10.000, dan di tahun 2020 sebesar Rp15.000, dan terakhir di tahun 2026 menjadi Rp20.000. Ini merupakan contoh dari time value of money. Selanjutnya, untuk hubungan inflasi dan investasi. Semakin uang disimpan dalam waktu yang lama tanpa dikembangkan, maka akan semakin berkurang daya beli karena adanya kenaikan harga barang dan jasa. Oleh karena itu, investasi diperlukan untuk menjaga dan meningkatkan nilai uang di masa depan. Untuk yang terakhir, kesimpulan. Yang pertama, bahwa inflasi dapat menyebabkan nilai uang dan daya beli masyarakat menurun, sehingga diperlukan pengelolaan keuangan yang baik melalui investasi, di mana investasi merupakan upaya menempatkan dana pada berbagai instrumen untuk memperoleh keuntungan di masa depan, serta melindungi nilai aset dari dampak inflasi. Yang kedua, salah satu instrumen investasi yang banyak digunakan adalah saham, karena menawarkan potensi keuntungan yang tinggi meskipun memiliki risiko yang lebih besar. Dan yang ketiga, pelaksanaan investasi saham dilakukan melalui pasar modal yang berfungsi sebagai sarana untuk mempertemukan investor dengan perusahaan yang membutuhkan pendanaan. Untuk yang terakhir dari kesimpulan,
Sehingga pemahaman mengenai inflasi, investasi, saham, dan pasar modal sangat penting agar masyarakat dapat mengambil keputusan keuangan yang tepat dan mempersiapkan masa depan yang lebih baik. Sekian pemahaman materi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.